Saya mau bahas sesuatu yang bikin campur aduk, antara bangga, tapi juga bikin mikir keras. Bayangin ya, Indonesia akhirnya punya ajang balap kelas dunia, MotoGP di Mandalika. Keren banget, sirkuitnya megah, pemandangannya luar biasa, bahkan dunia ngelirik kita. Tapi, di balik semua itu, ada fakta yang agak bikin kaget. Menurut laporan BPK, selama 3 musim, dari 2022 sampai 2024, event MotoGP dan World Superbike di Mandalika justru rugi sekitar 347 miliar rupiah. Iya, bukan untung, tapi rugi. Dan bukan cuma itu, biaya penyelenggaraannya juga jauh lebih besar dari rencana awal. Mulai dari hosting fee, operasional, sampai logistik, semuanya bengkak. Jujur ya, di satu sisi saya kagum. Indonesia berani masuk ke panggung dunia. Nggak semua negara punya nyali buat bikin event sebesar ini. Tapi di sisi lain, masa iya perencanaannya bisa meleset sejauh itu? Belum selesai sampai di situ. Ada juga denda besar karena penghentian kontrak World Superbike. Nilainya sekitar 373 miliar rupiah. Jadi kalau digabung, tekanannya makin berat. Dan yang lebih was-was lagi, proyek Mandalika ini ternyata punya potensi beban sampai 1,78 triliun rupiah. Kenapa? Karena pendanaannya banyak dari utang, dan pemerintah jadi penjamin. Artinya apa? Kalau nggak bisa bayar, ujung-ujungnya bisa jadi beban negara juga. Nah, ini yang harus jadi perhatian serius. Bukan berarti event kayak MotoGP itu jelek, justru ini aset besar buat pariwisata Indonesia. Tapi kalau tata kelolanya lemah, perencanaannya kurang matang, dan risiko finansial nggak dihitung dengan baik, yang ada bukan untung, tapi malah jadi lubang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma fase awal investasi yang butuh waktu buat balik modal? Atau memang ada yang salah dari cara kita mengelola proyek sebesar ini? Karena jujur, kita semua pengen lihat Indonesia maju, tapi bukan dengan cara yang bikin keuangan negara kita ikut goyah. Menurut kamu gimana? MotoGP Mandalika ini investasi masa depan? Atau justru keputusan yang terlalu dipaksakan?